Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Lestari Nur Rahmah dengan NIM 232111021. Saya berasal dari kelas 2A Hukum Ekonomi Syariah. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang qiyas sebagai dalil. Yang pertama yaitu ada pengertian. Qiyas berasal dari bahasa Arab yaitu kiyasan, yaqisu, qosa, yang artinya menyamakan, membandingkan, atau mengukur. Dengan kata lain, memiliki arti mengukur sesuatu melalui sesuatu lainnya. Kemudian pengertian qiyas secara istilah, yaitu menyamakan hukum suatu kejadian yang belum ada ketentuan hukumnya dengan kejadian lain yang sudah ada ketentuan hukumnya karena ada kesamaan ilat. Selanjutnya yaitu ada dasar hukum qiyas. Dasar hukum qiyas berlandaskan kepada Al-Quran dan hadis. Salah satunya yaitu pada Al-Quran dalam surat An-Nisa ayat 59 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah atau Al-Quran dan Rasul sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Dari penafsiran ayat di atas, Kementerian Agama atau Kemenak menafsirkan bahwa ayat tersebut berisi soal ketaatan dalam ketetapan hukum yang adil. Artinya yaitu ayat ini memerintahkan bahwa umat muslim agar menaati putusan hukum secara hierarki agar tercipta kemaslahatan umum. Selanjutnya yaitu ada rukun qiyas beserta contoh-contohnya. Yang pertama yaitu ada asal, berarti pokok atau dasar, yaitu suatu peristiwa yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan nas. Di sini contohnya saya mengambil yaitu ada air perasan buah kurma dan anggur. Mengapa perasan buah kurma dan anggur itu haram? Sebab pada waktu turunnya ayat haramnya khamr, keduanya adalah khamr yang dikenal pada masa itu. Yang kedua yaitu ada far'u, yang berarti cabang, yaitu suatu peristiwa baru yang belum ditetapkan hukumnya karena tidak ada nas yang dapat dijadikan sebagai dasarnya. Di sini contohnya yaitu ada yang menjadi al-far'u adalah an-nabits, yaitu perasan dari selain air kurma dan air anggur yang diproses menjadi khamr dengan pengaruh yang memabukkan. Yang ketiga yaitu ada hukum asal, yaitu hukum dari asal yang telah ditetapkan berdasarkan nas, dan hukum itu pula yang akan ditetapkan pada far'u seandainya ada persamaan ilat. Contohnya yaitu ada hukum membunuh manusia baik dengan benda yang ringan maupun yang berat, di mana hukum keduanya adalah haram atau dilarang, sebab membunuh adalah kejahatan sekaligus dosa karena mendahului kehendak Allah Subhanahu wa taala dalam menentukan umur makhluk hidup di dunia. Yang keempat ada ilat, yaitu suatu sifat yang ada pada asal dan sifat yang dicari pada far'u. Seandainya sifat itu terdapat persamaan, maka sifat itu menjadi dasar untuk menetapkan hukum far'u sama dengan hukum asalnya. Contohnya ada benang merah yang menjadi penghubung antara hukum air perasan buah anggur dengan buah kurma, dengan air perasan dari semua buah-buahan lainnya, di mana keduanya sama-sama memabukkan. Selanjutnya ada macam-macam qiyas. Yang pertama ada qiyas aqwa, qiyas yang hukumnya pada far'u lebih kuat dibanding dengan hukum asal.
karena ilat pada far'u lebih kuat daripada asal, seperti hukum haramnya mengucap kepada orang tua. Yang kedua ada qiyas musawi, yaitu qiyas hukum yang pada far'u sama kuat sebanding dengan hukum yang ditetapkan pada asal. Seperti menjual harta anak yatim dikiaskan kepada larangan memakan harta anak yatim dengan zolim. Ilatnya ialah keduanya sama-sama menghabiskan harta anak yatim. Dan yang terakhir yaitu ada qiyas at'af. Ilat pada far'u lebih lemah atau lebih rendah kedudukannya pada asal. Contohnya di sini ada kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian anak-anaknya secara layak. Dikatakan bahwa tugas ayah ialah menafkahi anak-anaknya, dan ilat hukumnya ialah hubungan darah anak dan seorang ayah. Maka apabila kondisi bapaknya sudah tidak sanggup untuk memberikan nafkah kepada anaknya, sementara anak-anaknya sudah mapan, maka anak-anak tersebut wajib hukumnya untuk memberikan nafkah dan merawat seorang ayahnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga ilmu yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk kedepannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.